the bold new normal. Semuanya, pastinya kita balik lagi di Talk About It episode pertama bareng Bang David dan Fingerprint dan Bang Leo dari Fingerprint. Mana Cing? Halo Bang. Asli. Siapa ya? Asik nih. Dan masih bareng yang bawain acara ya. Itu dia. Ada aku Cacing. Halo Diki. Yes, dan pasti buat teman-teman langsung aja join di Instagram kita di @boulderhood. Yang belum follow silakan follow, kalau nggak follow kami datangi rumah kalian. Kalau follow di boulderhood_. Yes, itu dia. Karena nanti kita bakalan bagi-bagi hadiah. Yang pasti kita bakalan bagiin sesuai yang ada di flyer kita. Nanti bakalan ada 2 t-shirt dari Fingerprint. Ya Bang. Official merchandise sih. Bener sekali Bang. Jadi langka nih. Iya betul. Jadi yang dapat pasti beruntung. Wih, mantap. Makanya dari awal sampai habis live ini. Bener. Ya jangan ada yang sign up lah dari live ini. Betul. Jadi yang kalian masih lagi pacaran, lagi bingung mau kemana, daripada kalian ngapa-ngapain tak golek-golek ya, lebih bagus kalian pantengin aja live kita. Sekali lagi kita ngingetin ada di @boulderhood_. Pacaran golek-golek itu gimana dia? Ngamar. Nah kita langsung aja ngobrol bareng sama Bang David dan Bang Lekot. Yes, halo. Gimana kabarnya ini? Sehat? Kabarnya sehat, alhamdulillah. Baik. Jadi tingkat sekarang kan? Iya. Makin John Cena ya. Oh gitu ya. Sepak bola. Jumba. Bang ini lagi sibuk apa nih belakangan? Sibuk seperti biasa, rutinitas biasa aja. Apa tuh Bang? Karena ada jalani usaha juga, ada toko. Ini kita masih di rumah ya. Oke. Ada buka kafe juga, jual juga sama David nih. Dan keseharian saya biasalah main sama anak. Wah iya. Kalau Bang David nih. Sama kayak bos. Ntar dulu ini satu rumah tuh. Oh barengan ya, samaan ya. Ya jadi kalau misalnya aku sebenarnya kayak lagi ngebangun kayak bisnis baru, jadi apa namanya? Tapi kita ngebahas Fingerprint. Iya. Oh iya. Boleh Bang ya. Nah tadi kalau kabar Bang David sama Bang Lepot, kalau Fingerprint gimana kabarnya? Kita lagi berkabung nih. Oh iya. Tinggal ibunda dari pemain gas kami. Cita ya. Bagol. Ya mungkin minta doa teman-teman juga. Iya, mudah-mudahan ibunda dari Pak De Bagol amal ibadah almarhumah bisa diterima Sang Pencipta. Amin. Buat bagolnya tetap semangat ya. Tetap semangat, itu dia. Dan ini seru nih, katanya baru aja rilis album katanya. Akan rilis. Iya. Oke. Akan rilis album. Mudah-mudahan di bulan Juli ya. Juli. Dalam waktu dekat inilah kita akan rilis. Ya begitulah. Semoga album ini bisa dibilang kayak ditunggu-tunggu teman-teman. Maksudnya pada saat kita rilis, teman-teman bisa membeli rilisan fisik gitu kan ya. Mulai dari kaset, CD. Siap. Dan apa Bang nama albumnya Bang? Determinasi. Artinya apa itu Bang? Bahasa Inggris ya? Bukan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Artinya adalah pemantik. Pemantik. Ya gitu ya, Bang. Enggak determinasi. Salah. Enggak salahnya sebenarnya. Aku udah tahu gitu. Udah iya lu mana. Jadi ini adalah jawaban Fingerprint sendiri, kita bisa sampai saat ini bisa bertahan gitu. Bisa jalan gitu. Jadi walaupun apapun determinasi itu adalah keseriusan dalam bentuk kami bermusik dan ya gitulah sampai saat ini. Siap. Dan yang paling spesial di album ini katanya dirilis sama label katanya. Ini luar biasa loh. Boleh cerita dikit lah. Iya, bagi pengalaman ya sama teman-teman. Kenalnya itu gimana dan prosesnya dia sampai jadi sama label itu gimana? Jadi kalau misalnya untuk label sendiri kita akan merilis 2 format.
dua format rilisan fisik, Fisik, ya. yaitu CD sama kaset. Oke. Kalau untuk CD kami akan dirilis oleh Lawless Jakarta Records. Oke. Kalau untuk kaset kita akan dirilis sama Disaster Disaster Records. Records. Nah, Oke. dua label itu yang menangani untuk rilisan fisik tadi gitu. Kita senang banget sih dirilis oleh mereka. Itu kenapa berbeda, Bang? Untuk yang kaset sama yang CD? Karena memang sebaiknya ditangani kalau dua label yang berbeda, karena memang secara pendistribusian tuh akan berbeda kan ya. Oke. Karena mereka masing-masing punya link sendiri. Iya benar. Jadi kalau misalnya memang si siapa namanya si Lawless Jakarta Records ini memang memutuskan untuk merilis CD, ya itu kita akan terima. Gitu, kan ya. Habis itu kalau untuk si Lawless siapa Disaster Records ini untuk merilis kaset, Format yang kaset, ya. format kaset inilah yang cocok dengan apa sih namanya dengan label mereka ya. Silakan aja, pas banget memang dengan dua label itu. Oke. Berarti ada kemungkinan juga nih ada label lain siapa tahu tertarik untuk merilis fisikan yang lain. Iya, vinyl contohnya. Ini yang contohnya gitu ya. Atau VHS. VHS kan ya? Double visual ya, visual ya. Itu zaman kapan, Bang? Itu 94-an gitu loh ya. 95. SD betul. Dan ini buat teman-teman ya, kita lagi untuk podcast hari ini tuh ada di Heaven Well Burger ya, Bang ya. Heaven Well Burger. Iya, jadi kalau misalnya agak ada suara-suara orang ya, jangan tiba-tiba, Bang, itu kayaknya ada suara-suara aneh itu. Bukan. Jangan. Kita lagi di kafe dan ada pengunjung. jangan biasa ya. Itu berarti OKP. Itu dia. Dan kita balik lagi ke topik, Bang, untuk album ini nih. Ini album keberapa dari Fingerprint, Bang? Bisa dibilang? Album berapa? Tiga ya? Ketiga. Album ketiga. Album pertama itu kita buat dalam format EP, mini ya, album. mini album itu self title. Fingerprint juga ya. Hah? Fingerprint juga dapetin nama. Iya betul. Habis itu di album kedua kita buat full album ya. Full album. 10 track ya. Ya judulnya Kehidupan. Oke. Yang ketiga ya nanti. Lama ya? Iya. Lama dari 2012 kita rilis Kehidupan. 2021 kita rilis Determinasi. Cukup lama. Album 1-2 itu dirilis sama label lain kah atau Album DIY? pertama dirilis sama kita sendiri. Sendiri, Ya, oke. kita pengen pokoknya album pertama kayaknya harus rilis fisik sendiri deh. Maksudnya Iya. kita harus mandiri dulu nih. berdarah-darah dulu nih? Iya. Berdarah dulu padahal sebenarnya distribusinya nggak jalan. Habis itu ke yang kedua kita dirilis sama Fun Records. Oke. Ya itu cuma dirilis 500 pieces. Ya udah habis itu yang ketiga sama Lawless dan Disaster Records. Oke. Nah, Bang, kalau untuk album ketiga nih bisa dibilang menceritakan tentang apa nih, Bang, albumnya? Album ketiga ini menceritakan dalam penulisan lirik lagu kami menceritakan itu adalah bukti eksistensi kami sampai saat ini gitu. Jadi Oke. perjuangan kami bisa bertahan sampai saat ini. Jadi pembuktian jawaban itu adalah di album Determinasi ini. Jadi langkah kami, pijakan kami terus berjalan di sini di album ketiga ini. Ini menunjukkan kami masih kuat di sini. Luar biasa. It's the bliss. Iya. Apalagi Fingerprint sendiri udah 16 tahun kurang 16 tahun ya, 2005 ya. Iya. Ya. Itu buat teman-teman ya yang sekarang ini mungkin lagi ngebentuk band Iya. atau mungkin yang udah Sedang berjalan. Iya, Bang, ada yang sempat vakum balik Yes. lagi ganti player lah Iya. segala macam. Ini album ini bisa menceritakan kayak gimana sih kita survive-nya di band gitu ya, Bang. Mungkin kami salah satu yang mungkin punya waktu lebih gitu ya. Banyak kan banyak teman-teman yang ya satu dan lain hal mungkin banyak kesibukan. Iya, atau apa, iya. tapi kami masih bisa Kita beruntung ya, masih bisa nge-band ya. Waktu gitu kan. Mungkin karena juga dasar kami adalah bersenang-senang nge-band ini ya sampai saat Iya, ini. iya. Kan senang-senang semua di sini. Iya. Apalagi aku tahu sendiri, Bang, Fingerprint ini personilnya drummernya kerja, Ya. gitarisnya kerja, Ya. basisnya kerja, Ya. vokalisnya pengusaha, Ya. ya, gitarisnya satu lagi pengusaha Dan kerja. dan kerja. Ya. 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 Bagi waktu gimana, Bang? Ini Sebenarnya kalau bagi waktunya sih simpel gitu. Iya, simpel. Maunya apa gitu. Iya. Sebenarnya simpel. Dan kerja kurang rupanya. Iya, iya benar sih. Maksudnya, kayak ibaratnya gini sih, Di. kayak apa namanya? Mungkin ada juga teman-teman kita yang seumuran kita gitu kan ya, yang dia tuh aktivitas, dia seorang ayah, dia seorang karyawan, Oke. tapi dia masa sih nggak main golf, dia masa sih nggak main apa namanya Sepak bola. futsal ya kan, apa sih dia nggak main sepeda, Iya, sepedahan, betul, betul. sebenarnya gitu, mereka menghabiskan waktu main sepeda 3 jam, 4 jam, Iya. mereka main golf itu sekitar 5 jam, 6 jam gitu Iya. kan ya, sama kayak kita, Sama nge-band berarti ya, juga sama, ya. iya. Jadi sama aja kita nge-band, misalnya kayak
latihan di sebuah studio kita Iya. 3 jam 4 jam Iya. 3 jam lah ya. Iya. Seminggu sekali ya. Sama. Iya. Jadi kayak nggak ada sebenarnya nggak ada perbedaan. Berarti alasan itu nggak ada berarti? Nggak ada. Anggap aja apa ya? Maksudnya gitu anggap aja sih. gini, ketika kerja ya kan, liburannya ya main band. Iya. Dia setuju nih. Iya. Karena masing-masing orang kan punya hobi masing-masing. Iya, punya hobi masing-masing. Ada yang habis pulang kerja mancing, ya kan? Iya. Mancing ada. Ada yang habis pulang Banyak. kerja pusuk spa, Iya. ada bang. Siapa sih? Salah dong. Berani ya. Ada pulang kerja lagi, sip jadi jaga malam di diskotik Oh, kan. Ada. Tapi itu lah, mungkin kita bisa bagi waktu, kita ada formulanya kan. Apalagi dia jadi kapten di shopping. Tapi itu sih, memang waktu tadi kan. Iya, memang. Kan waktu dianggap, sih. ya udah. Kita sendiri lah yang manage shop itu dengan baik. Oh, Berarti iya, niatnya iya. berarti kali ini. Iya. Kan kita tahu lah ya musik rock itu musik apa ya? Kita bilang rock deh. Rock itu elemennya banyak. Punk rock, death metal, Yes. punk apa segala macam gitu lah ya kita. You name it terserah. Maksudnya kan pasti punya kesibukan sendiri-sendiri. Iya. Ya kita untungnya berani ya Beruntung lah, diri. sampai beruntung kita punya waktu lebih. Iya. Itu banyak teman-teman di sana yang memang satu dan lain hal banyak kesibukan dan Sama, tapi sama. beruntung bersyukur gitu. Dan ini poinnya buat teman-teman semua. Ya. sering muncrat. Karena yang ayah-ayah aja masih nyempatin untuk menyalurkan hobinya gitu ya bang. Iya. Jangan yang macam merasa kayak duduk, aduh sampai habis pulang kerja, ya kan bang. Iya. Itu dia yang ayah-ayah aja udah. Ya, itu sih terserah sih ya. Iya. Mungkin dari Oh, yang bener. Bang, kadang ada gitu teman. Iya. ada. Wah kalau pulang Aku bela kok kali ini. Iya gitu sih. Yes. Berarti kalau kembali kita ke topik album lagi tadi nih, Iya. kan? Tadi udah pesannya udah nyampe tuh ke kawan-kawan yang nonton pastinya, Iya. ya kan? Ini albumnya mungkin bagi aku yang sang pendengarnya nih, ini kayaknya agak spesial ya dibandingkan album sebelumnya. Iya benar. Kan tadi kan udah jelasin Evaluasi ini rangkuman dari album pertama dan kedua, dan ini Iya. agak beda memang nih. Apalagi waktu kemarin melihat mereka perform nih. Ya, jadi yang mempengaruhi Fingerprint sendiri ya, atau termasuk David sama Marco sendiri dalam rangkuman musik yang di album Determinasi ini apa? Karena ini betul-betul beda kali nih suasana soundnya, aransemen musiknya, apa yang bikin Iya benar sih. Kalau siapa yang jadi motivasinya atau iya, gitu lah. sebenarnya memang iya sih yang membedakan album ini dengan album yang akan dirilis ini dengan album sebelumnya. Memang dari persiapan dari album yang akan dirilis ini kita kayak melakukan workshop untuk aransemen. Aransemen itu kayak misalnya kita buat workshop sendiri ya, Put ya. Kita kurangin dia kayak misalnya chorus yang namanya yang model-model gitu deh. Berapa banyak yang chorus kita pakai, berapa banyak yang harus kita keluarkan, itu ada di workshop itu. Sorry, ini belum pernah terjadi sebelumnya, di album sebelumnya. Kalau sebelum tuh kayak latihan di Ya udah, studio, jalan ya. latihan di studio langsung masuk ke studio rekaman. Latihan langsung ya. Ya udah oke di studio, oke udah pas ya. Baru kita masuk ke studio rekaman gitu ya. Kalau ini kita melakukan workshop dulu, termasuk dengan workshop lirik. Iya. Nah, jadi workshop lirik itu bukan hanya Lepot doang yang berkontribusi gitu. Maksudnya bukan Lepot doang yang cerewet, tapi seorang Jovi juga dia cerewet untuk si lirik ini tadi gitu. Jadi kita kayak membagi waktu kayak 2 minggu ya, Pot ya. Kita kumpul. Sebenarnya kalau di album ini mungkin jadi proses belajar aja sih. Oke. Jadi proses belajar bahwasanya memang ketika kita udah lompatan seperti ini jadi lebih ini ya. Jadi kayak lirik pun di workshop seperti apa ini, aku kasih liriknya di boleh kalau Ya. kan ada pendapat atau apa ini kurang ini gitu. Jadi Ya, draftnya aku memang rasa ini, kuat. aku rasa ini adalah belajar gitu, proses belajar juga nggak ada Itu dulu dimulai dari kosakata segala macam betul itu dikoreksi semua. pemilihan kata Ya, kata-kata pas banyak, gitu. banyak lah, mulai banyak banget. Tadi yang dibikin workshop tuh dari mulai lirik, audio, aransemen segala macam. Iya. Iya. Tapi menarik semuanya sih, tantangan sih, challenge. Kalau bedakan lagu sama album sebelumnya masih beda gitu ya. Dan Beda, ini ya. juga mungkin kalau teman-teman bilang mungkin kami juga nggak mau apa kalau memang pindah tua nih atau kita ya, karena tua tuh umur angka aja sih kayaknya. Iya, betul, Tapi betul, setuju, Bang. spirit semangatnya adrenalinnya bisa muda. Oh, Itu dia. Pokoknya Itu Ini dia. jawaban mungkin kan ini kalau masalah ya kita berlima beda-beda sih kesukaan favorit lagunya gitu. Iya. Cuma kita bikin ini kita ya penting jujur aja musik kita gitu. Iya, pas. Teman-teman dengar suka dan beda ya itulah kita gitu ya. Yang paling mempengaruhi lah itu kan kalau dari aransemen segala macam. Terus yang band yang paling mempengaruhi di album ini Ada nggak? Mungkin Luar mungkin. kalau misalnya dalam. masing-masing personil itu beda-beda ya. Iya. Beda-beda ya. Kayak kemarin pernah kita buat kayak apa namanya? Kayak post di feednya Instagram kita kayak Jovi ini kesukaannya favorite untuk genre ini apa, Lepot apa, Bagol apa, Alfa apa. Sebenarnya itu kayak jadi itu tujuannya iya, ya. sebenarnya Gitu ya. tujuannya nggak jauh dari itu. Maksudnya kayak si Jovi itu ngambil
kenceng-kencengnya groove-nya itu dari beberapa band hit metal. Misalnya bilangnya lah, ya mungkin kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku ambil konsep trashnya, riff-nya, yang ada yang bilang tiba-tiba ada yang ketahuan aja tuh. Kayak kemarin kita buat Q&A, wah ini riffnya kayak Suicidal Tendencies ya. Dia tahu ya gitu. Maksudnya ada aja kayak Lepot dia mungkin masukin karakter death metalnya ya maksudnya. Jadi kalau album ini luas. Kalau menggambarkan musik Fingerprint sekarang, kalau dari teman-teman seputaran bilang gini ya, hardcore metal punk, riffnya thrash. Mungkin berbeda kalau main hardcore ya ini Fingerprint gitu. Oke lah, aman lah, tinggas terus ya. Ini benar-benar spesial bang. Yes. Dan tapi untuk di album ketiga nih bang, ini kan sangat spesial. Apakah ada kolaborasi bang sama player-player band? Ada sih, ada banyak banget. Katanya dari luar negeri ada. Gak ada. Malah sebenarnya nggak ada. Melibatkan teman-teman sendiri kita tunggu aja ya. Tapi ya James Hetfield sih. Bukan. Jadi Tahu sih, tahu. Kenal dulu pernah konser di sini dia datang ya. Enggak, jadi kalau untuk kolaborator ya. Kolaborator kita ambil dari Medan nih, khusus nih. Siapa aja nih bang? Satu ada itu No One Cares. Oke. Siapa Dede Cranium? Siapa lagi? Si Ezer, Smith, Narasim, baru ada Dennis Pandoci. Dan dibantu oleh geng vokals dari berbagai macam vokalis. Ada Tommy, ada Adi, ada Friend, Shutai, Emil, Jin, siapa lagi? Tommy, udah. Gitu lah. Banyak lah, gitu. Jadi kita senang. Cacing nggak diajak? Kemarin diajak tapi gak boleh lucu malah. Iya nggak konser. Beda konser. Iya Ada konsep. Tapi ini kita untuk pilihan lagu kita betul-betul kita pilih teman-teman yang memang bahkan kita libatkan untuk pilihan penulisan lirik mereka, jadi betul-betul Iya benar. Jadi kayak misalnya kita Cilemak ngasih ke Itok. Itok ini konsepnya seperti ini ya. Konsepnya silakan kamu mau rubah. Yang penting kita udah kasih draftnya. Sampai segitunya kita libatkan mereka. Iya nggak apa-apa. Jadi kalau mau dirubah silakan nih. Karena kan itu memang karakternya. Dan si vokalis tadi kita nggak merubah karakter apa yang kita mau. Sesuai dengan karakter yang di band itu ya maksudnya. Jadi apa yang No One Cares kayak gitulah dikeluarkan. Apa yang kayak di Pargoci itulah yang dikeluarkan. Apa yang kayak di Dead Meat atau Narasif kaulah yang pilih. Jadi kebayang tuh kalau di saat kita dengerin lagunya pasti, oh ini suara si ini nih. Suara si ini nih. Jadi diri sendiri mereka ya bang? Being yourself kita bilang seperti itu. Ya, dan buat teman-teman kita waktunya untuk kuis ya. Jadi sekali lagi tadi kita udah umumin dari awal, jangan lupa untuk follow dulu Instagram dari @borderhood_, karena kita bakalan umumin pemenang. Tapi dengan catatan kalau seandainya pun jawabannya benar, tapi nggak follow, belum follow untuk Instagram dari @borderhood, itu kita mohon maaf ya, kita kan terus kita suruh pindah dari Medan. Nah kalau mau jawab harus follow dulu. Iya benar. Untuk pertanyaannya seputar yang kita tanya tadi, kita bakal bahas politik ya. Enggak lah, brother, ya kan? Jadi pertanyaannya adalah band Fingerprint sebentar lagi rilis album yang ketiga dengan pemain band mana aja Fingerprint berkolaborasi. Udah dikasih tahu. Iya. Ini tadi tahu. Jadi kalau yang nonton pasti tahu ya. Iya, belum tahu. Ada 5 kayaknya, Pak. Ada 5. Minimal 3. Sebutin. Nah, sebutin 3, maksimal 5. Kalau 6 ngada-ngada ya, Pak. Karena 5 coba. Ya satu lagi siapa? Ada Bang Cewek. Ya, tadi udah dijelasin. Nanti kalau jawab 3 benar ya. Kalau 3 ya udah ada. Hanya nama personil band, bukan nama ibu kandungnya ya. Nanti nama ibu kandungnya ini bang, itu wah itu beda. Aduh, kalau cacing sih emang. Jadi sekali lagi kita yang mau kasih tahu. Langsung komen ya Cing ya. Ya langsung drop aja di kolom komen. Nanti siapapun pemenangnya kita bakalan umumin melalui DM Instagram dari @bolder. Akan mendapatkan. Nah, untuk satu orang bakal mendapatkan satu buah special merchandise, satu buah t-shirt dari Fingerprint. Luar biasa. Kita punya ada 2 warna. Yang pertama putih sama hitam. Ukurannya. semua. Semua size ada. Semua size ada. Boleh request nggak? Boleh lah. Dia mau XL, double XL silakan. Kalau double XL
requestnya tambah kucing biasanya. Oh iya benar-benar nih. Hanya bisa request ukuran, Oh, bukan gitu ya? nambah itemnya ya. Oh, Gara-gara pengantin baru masuk harus sama aku aja, tapi masih istri enggak, ini bukan pajak ya. Kalau mau request, pokoknya kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Talk About It. Live bold. LA bold. Yes, kita balik lagi di Talk About It. Episode pertama masih bareng Bang David dari Fingerprint dan Bang Eko dari Fingerprint. Yes. Luar biasa, dan pastinya buat teman-teman sekali lagi tetap stay tune dan terus lihat ya untuk podcast kita hari ini, dan jangan lupa follow Instagram dari @boulderhood_. Karena tadi kita udah umumin juga untuk pemenang pertama ya. Dan pasti nanti untuk para pemenang bakalan kita DM melalui Instagram untuk para pemenangnya untuk mendapatkan 1 buah merchandise dari Fingerprint. Iya. Dan kita balik lagi nih Bang, ngobrol-ngobrol bareng sama abang-abang awak nih. Iya. Abang awak. Ada yang manggil ketua. Ada itu ya kan. Dan bisa dibilang Bang, tadi udah Bang David dan Bang Lepot bilang tuh Fingerprint udah jalan 16 tahun kurang lebih Bang. Oh, di sepertinya. Suka dukanya apa aja? Apakah kalian pernah SKT. gitu? Enggak cakapan gitu ya. Sih Bang. Iya, Bang Lepot lagi merajuk main musik dia diem aja. Kalian pernah kelas lah ya gitu. Iya. Tapi ujungnya sih, maksudnya gini loh. Kayak namanya perkawanan gitu kan, apalagi mengumpulkan 5 kepala dan jadi satu Pastilah, gitu ya. kan. Oke. Pasti ada yang pro dan kontra, ada yang Gesekan-gesekan, senang, ada yang gesekan biasa. Tapi kita coba menyikapi itu kalau pada saat manggung itu ya santai aja. Maksudnya Profesional. singkat aja gitu loh, maksudnya ya perasaanmu, maksudnya gimana ya, kayak perasaanmu di luar dari itu pada saat manggung itu hilang semua. Iya, Karena kita kan biasanya berbagi energi. Iya. Kita berbagi energi dengan audiens, kita berbagi energi dengan semuanya gitu kan yang ada di situ. Dengan personil band pun kita harus berbagi energi gitu kan ya. Maksudnya jangan, ya untungnya ya seorang Zofi yang ada di sini, maksudnya seorang Zofi, Alfa, ataupun Zofi, Alfa sama Bagol ya. Ya itu mereka menyikapi itu semua ya biasa. Lagi manggung, sikat gitu. Karena memang manggung itu kan sebenarnya enak kali sih, ngilangin stres. Obatnya di situ ya. Iya, rutinitas yang tadi yang dipush sama seseorang atau ada kerjaan target belum nyampe di situ. Pada saat manggung itulah kita berbagi energi, lepas semua. Yang hilang izin ya Bang. Iya, tiba-tiba Senin balik lagi. Wah, stres lagi. Iya. Nanti tiba-tiba Bang, gitarisnya kok beda Fingerprint ya? Tuh dia kerja di dasar kota. Iya, itu. ya maksudnya kita kayak memaksimalkan apa yang ada gitu ya. Kita misalnya kayak kemarin kita manggung tuh Alfa nggak bisa, tapi kita menghadirkan yang bisa berkontribusi, yang bisa menyamai dengan kontribusi si Alfa tadi. Kita bertanggung jawab lah. Dan kita anggap dia mampu, ya udah ayo. Ya ayo. Dan bisa waktunya gitu. Dan selama 16 tahun Bang, Ya. masih ingat nggak Bang panggung paling terasik, audiens paling terkeren lah yang pernah Fingerprint alami? Kalau dari aku sendiri, Boleh dari album Bang David dulu lah. launching album itu kayak bisa dibilang albumnya sebelumnya ya, maksudnya ya. Kehidupan ya? Iya, kayak kehidupan itu kita disupport oleh beberapa teman, beberapa media yang itu akhirnya kayaknya totalitas mereka untuk membantu Fingerprint itu terbayarkan dengan audiens yang hadir. Gitu. Maksudnya audiens yang hadir itu memang kita kemarin kita gratisin ya, Fot ya. Gratis dengan promo yang seadanya. Ternyata yang hadir melewati ekspektasi kita. Itu venue di mana Bang? Enggak pusat ya. Saya pusat lantai 1. Lantai 2. Kedua. Lantai 2. Lantai 2. Itu tahun berapa tuh Bang? 2012. Dan memang agak lama ya, antara 2012 ke 2021 ya. Iya. Ya memang iya 9 tahun. Jadi kayak kita tuh kemarin ngerilis album 2012 itu ternyata dapat respon yang positif. Baik itu pelaku pelaku event organizer, baik itu pelaku semuanya lah ya yang berkontribusi. Maksudnya yang apa namanya, kita dapat respon positif. Akhirnya kita dapat tawaran manggung yang banyak apa segala macam. Bahkan tur keluar Jawa. Kemarin kita pernah Semarang, Jogja, Solo,
Magelang, Bandung, Jakarta dan segala macam, itu tuh kayak wah, itu kayak pencapaian yang wah ternyata kita dapat respon yang baik gitu ya. Habis ya udah di 2012 sampai sekarang tuh kita terjebak dengan jadwal manggung yang begitu banyak. Ya banyak yang banyak gitu ya. Habis itu akhirnya tapi ada negatif, maksudnya bukan negatif ya, ada kekurangannya juga. Akhirnya kita agak lambat untuk memproses untuk album ketiga. Iya. Terjebak di situ sebenarnya sih kalau terjebak. Jadwal yang itu. Iya terjebak. Tapi itu hal yang wajar juga bisa dibilang. Ya bisa dibilang wajar, tapi kalau misalnya orang, wah kok lama banget sih dari 2012 ke 2021 hampir 9 tahun gitu kan ya. Tapi memang itu kita akuin, kalau itu kita terjebak di masa apa namanya, di masa banyak manggung sama pandemi seperti ini. Pandemi itu udah berjalan 1,5 tahun gitu kan ya. Jadinya kan itu jadi sebagai semacam buah yang dari kita mulai berdarah-darah tadi itu akhirnya launching sendiri, dan itulah hasilnya tadi gitu Iya, kan. ya, Emang bisa kemana-mana. Iya, bisa main di festival musik seperti Jampot, Hammer Sonic, dan segala macamnya. Apa Sonic Fair ya Pak ya? Yang gitu-gitulah. Di masa pandemi hanya bisa nge-review aja ya Bang ya. Review panggungan ya. Iya. Kemarin enak juga ya Pot 2012. Iya, pitch Flashback aja jadi. Tapi enggak juga sih. Sebenarnya kalau selama pandemik ini sebenarnya itu yang membuat kita jadi kayak oke, persiapan album ini akan seperti apa ya Pot ya? Iya sih, kita jadi ngambil positif seperti itu ya. Iya, positifnya gitu. Jadi jangan sampai Malas-malasan teman-teman, dulu. jadi teman-teman kayak misalnya ya pasrah sama keadaan itu sebenarnya sayang juga sih ya, sayang juga dengan waktu yang seperti itu. Kayaknya kita hanya memikirkan yang kayak gitu sepertinya sayang gitu, tapi mungkin beda-beda ya setiap band ya. Tapi kami memanfaatkan momen pada saat pandemi ini, kita merilis album ini dengan package yang agak berbeda. Misalnya kita kayak merilis video di rundown kayak si Alpha, si Jovi yang akan berikutnya. Itu manfaatin aja lah gitu. Karena memang suasananya ya gimana Bang, udah gimana kayak gini ya kan. Ya harus dilalui. Iya. Tapi yakin lah, namanya virus itu nggak akan bertahan lama. Iya, setuju Bang. Itu juga biasanya kita sebelum pandemi kan emang paling nggak sebulan tuh ada 2 atau 3 kali manggung gitu kan, tapi ya dengan keadaan kita juga lebih Ya mungkin kita lebih fokus ke album ya Pak ya. Iya. Dipaksa untuk memanfaatkan album gitu. Kalau untuk Bang David dan Bang Lepot, influence Abang nih Bang dalam bermusik, mungkin dari dalam negeri atau luar negeri, boleh diceritain siapa Bang? Duh, beda-beda Pak. Beda-beda. Kalau Bang David lah. Iya, kalau misalnya ya kalau setiap personil punya influence sendiri, ya kan. Kayak misalnya kemarin kita ada ngerilis kayak misalnya 10 atau 12 favorite Alpha dalam pembuatan lagu dalam kategori metalcore gitu. Dia buat dia di post di Instagram seperti itu. Ya itulah yang terjadi. Misalnya kayak si Alpha tuh ya kita godok ya, maksudnya kita memaksakan gimana caranya buat part kayak Slayer, melodinya. Dia bertanggung jawab ya boleh. Dia bertanggung jawab gimana caranya buat kayak melodinya kreator gitu. Wah, jadi dia ngulik gitu. Dia ngulik dia diadop ke album 3 ini. Aduh, saja jadi Bang. Alpha ya. Gara-gara dia jago. Aku lihat itu Jago banget. itu kaset menurut Bang. Dia kalau main tuh kayak kaset persis gitu. Aku lihat tuh. Dia kayaknya dari planet Mars, dia alien dia tuh orang. Aneh tuh orang. Apa belum tuh Bang? Belum. Jangan nikah lagi dia Bang. Oh gitu ya. Kalau masih baca masih pintar dia. Dia mau nikah. Hah? Mau nikahin. Enggak lama. Kan cowok. Tapi dia mungkin kita ngambil apanya, dia lebih bertanggung jawab ya dengan posisi. Iya. Dan dia bertanggung jawab pasti gini loh. Pak, coba dong buat kayak kreator yang modelnya kayak gini gitu. Dia bertanggung jawab, dia ngulik gitu. Dan dia ngulik banget. Maksudnya, wah oke. Kita maunya melodi seperti ini, tapi ya dengan dia aja main ya. Dia versi dia. Kita kasih referensi ini dan ternyata dia serius, bisa gitu sih. Kalau Bang Lepot ada nggak? Oh, aku banyak dengar band kayak 3 itu aja kan. Kalau dari band luar ada Head sama Terror sama Atmos gitu. Pasti orang terus. Kalau untuk jenis suara vokal sendiri Bang, Abang suka siapa nih? Kalau di dalam negeri siapa? Di luar siapa? Kalau awal dulu ngeband memang kita pasti kita punya Role model ya. Role model atau influence emang seperti apa gitu kan. Dulunya pengen kayak Jamie Justa hybrid, tapi akhirnya jadi diri sendiri yang seru. Itu dia. Pasti semua jawabannya mengalami seperti itu gitu. Pengen seperti ini.
apa ya begini keren ya gini. Tapi intinya rupanya jadi diri sendiri itu keren rupanya. Lebih keren lagi ya. Ya, dan saat ini di kaminya lebih memahami satu sama lain itu kekurangan kelebihan kami lebih respect each other. Yo itu. Misalnya repot dengan karakter seperti itu ya silakan. Ya, kita nggak bisa memaksakan pot kok harus jadi kayak siapa namanya Jamie Jasta nggak mungkin. Kok kayak Scott Vogel nggak mungkin. Kok kayak si Roger Miret ya nggak mungkin. Harus kayak dia sendiri. Seperti itu. Sama brand. Seperti itu awalnya kita memang ngeband, waduh pengen kayak gini kan. Sama kayak kolaborator itu ya. Kolaborator yang kita libatin di album terbaru ini, Dennis, Ezer, ada Ito. Iya. Toh pokoknya gimana karakter kalau di No One Cares, kok sikat. Iya. Dennis, gimana kalau kayak karakter kalau di Argoji sikat. Si Izar seperti itu juga. Karena aku yakin juga si frame jasanya juga pasti dia udah jadi diri sendiri juga. Iya, harus being yourself, man. Itu harus banget. Itu yang kita kayak angkat. Kita harus jadi diri kita sendiri. Gitu. Oh, David wanti-wanti udah mainkan memang musiknya memang seperti apa? Ya dengan kekuatan kita maksimalkan. Iya. Jadi seperti apa? Alpha bisa yang kayak gitu, aku bisa kayak gitu, Jovi bisa main kayak gitu, si Bagol cuma bisa riff punknya. Karena Pak Bagol dulunya street punk dia. From Semarang. Oh iya, ATM ngapain dia? Udah tahu kita kan. Karena jadi diri sendiri bakal menciptakan suasana baru lagi. Udah bakal membentuk suatu karakter baru kan, Dik? Iya benar. Kalau dalam hal penulisan lirik atau inspirasi banyak. Oh, iya. Mana. Kalau dalam hal ini sih kalau penulisan lirik atau apa Mana ya, Mas? sebenarnya banyak dari teman-teman juga sih band-band yang lokal juga banyak lihat sih. Kayak ada seperti kayak apa? Oil gitu. Oil dengan liriknya yang berbeda ya itu karakter dia sendiri kan. Sama yang penting adalah apa jujur dengan musik kita aja. Iya. Lepot dengan lirik yang seperti itu yang nanti akan kalian terima, ya begitu lah Lepot. Bukan seorang kali Gibran jadi nggak bikin. Iya. Ini agak tanya berikut agak lari dikit nih Cing ya. Ini nggak apa-apa. Oh, Mana kru tim aman? Aman ya, apa dulu, friend? Nah, itu dia. Oke. Kayak Sri Mulat ya dari Tapi memang iya sih bang, kayak kebanyakan orang-orang kadang-kadang dia itu lebih bagus memfollow apa, iya kan, ngikutin karakter orang gitu daripada dia influence kan gitu kan. Makanya kayak jadi diri sendiri tuh solo tuh bang. Ya tapi itu sebenarnya semuanya proses sih sebenarnya. Proses tadi mungkin Lepot dulu di zaman yang awal ngeband dia suka Glenn Benton desain ya kan. Dia dengan goalnya akhirnya dia menemukan diri dia sendiri. Aku bukan seorang Glenn Benton, aku seorang Lepot. Seru sih, seru. Aku hasil di karakter Bang Lepot. Iya. Dengan badananya itu. Dulu kalau dipakai nih sekarang ini. Iya. Karena beberapa panggungan udah pakai itu bang. Iya. Harus menjimin ini. Oh iya. Wah. Tapi memang apa sih? Memang nggak bisa dipungkiri ketika Lepot menjadi diri sendiri, bakal ada Lepot-Lepot berikutnya yang meniru seperti dia. Ya, benar. Itu harus dipungkirin ya kan. Tapi di saat nanti dia sudah meniru Lepotnya, nanti dia bakal jadi diri sendiri juga. Betul, pembelajaran ini kan. Proses tadi itu berarti. Yes, itu dia. Amati, tiru, modifikasi. Oh gitu ya? Iya. Itu teori dari? Ada aja lagi. Kita dapat dari spanduk depan tadi ya? Iya. Cuman ya eksekusinya kadang berbeda bang. Ya. Idenya boleh sama, cuma eksekusinya berbeda ya. Ya, biar jam terbang mereka lah yang Iya. Kalau ketemu tim yang solid yang oke kompak jadi. Gitu. Itu dia bang. Teamwork yang mantap jadi Oke. Selesai panggung kita hari ini. Dan ini kita mau nanya tentang kayak sedikit pribadi ya bang. Iya, personal loh ya. Iya. Bang David, tuan yang mesti minum dulu. Oh iya, sabar. Minum dong? Iya. Tas dulu dong, tas dulu dong. Apa ya sih? kan? Kopi gajah. Kopi gajah nih, asik nih ya. Kopi gajah. Luar biasa. Bang David katanya suka koleksi gitar, Ya, piringan hitam, Ya. kaset, sama baju band. ya. Sebenarnya kalau koleksi itu sebenarnya itu standar anak band kali ya. Semua anak band kayaknya merasakan hal itu. Maksudnya memulai dengan hal yang seperti itu. Kayak misalnya dia mengkoleksi kaset atau vinil. Mungkin beberapa anak band juga mengalami itu. Habis itu mereka mengkoleksi baju band yang mereka suka. Itu kayaknya semua orang mengalami itu. Kayak misalnya Lepot juga mengalami itu. Jadi ya aku rasa itu standar anak band lah ya. Tapi maksudnya tapi pastinya kan ada yang spesial nih Bang. oh iya, yang spesial sih sebenarnya Dari uang ya, habisin uang. Iya, paling mahal kayaknya bang ya.
Paling mahal ya? Iya, kadang-kadang backstreet sama istri. Oh, Jadi kalau misalnya dikirim sama apa namanya, misalnya pesan vinyl, jangan lupa ya, misalnya pengiriman dari maksudnya yang modal kayak gitu kayak backstreet sama istri akhirnya ketahuan juga, itu wajar-wajar aja sebenarnya. Kayak misalnya kita beli gitar Gibson harga 24 juta, jangan lupa ya di invoice-nya buat aja 11 juta. Ya maksudnya ya ini nanti kami buat nanti kami bilang sama istri abang. Lagi nonton ya? Lagi nonton ya? Ini kan mungkin Lagi nonton. link share-nya gua akan kasih ke dia. Tapi ya kayak gitu-gitu sih, maksudnya kayak ya sebenarnya kayak misalnya kebanyakan anak band atau kebanyakan kolektor gitu kan ya, misalnya vinyl mereka koleksi juga, baju band mereka koleksi juga, ya itu standar anak band banget lah sebenarnya. Iya, aku juga mengalami seperti itu ya memang ya Lepot juga nih. Bang Lepot juga koleksi. Jadi bajunya kalau pinggir enggak, pinggir dia. Kalau itu kaos ya. Kalau gini ting, udah ketagihan kacau sih. Iya. Tapi ada nggak barang yang paling betul-betul yang pasti kan kalau kita koleksi atau beli sesuatu kan pasti karena kita suka. Ada cuy. Ada nggak betul yang rusak bener atau banget hilang gitu? Itu ada vinyl rilisan Hybrid. Dia tahun 97 yang press release, yang akhirnya aku dapat itu kayak yes. Itu Cukup sih ya, maksudnya Hybrid itu salah satu band yang mengaruhi Fingerprint cukup besar gitu, maksudnya yang mengaruhi Fingerprint cukup besar. Dan di album itu memang yang rubah musik Fingerprint yang dasarnya seperti apa, yang akhirnya ketemu dengan Hybrid tahun 97 rilisannya itu sih. Itu masih ada sekarang. Sampai sekarang. Nah kalau kebalikannya, yang hilang atau rusak atau gimana pun itu, Ada nggak tuh? yang kesayangannya tuh? Sebenarnya kalau vinyl enggak, itulah gunanya rilisan fisik, itulah hebatnya rilisan fisik gitu kan ya. Kalau misalnya kita taruh di tempat yang baik, kalau kita taruh di tempat yang bagus, itu nggak akan hilang. Ibaratnya kayak ijazah kita lagi, ijazah Belum ada SD, ya. SMP, S1 dan segala macam. Posisinya si Hybrid yang tahun 97 itu rilisan pertama tuh kayak sama posisinya gitu. Berarti sampai sekarang belum ada yang baru. Belum ada yang Cing, hilangin Cing. Jangan bang, kita maling kan. Tahu kan. Dan ini nih, Bang Lepot sama Bang David nih, katanya punya hobi yang sama nih, nonton konser bareng dalam negeri maupun luar negeri. Luar negeri spesial kayaknya. Iya. Kita bahas luar negeri aja Cing ya. Iya, itu dia dari dulu tuh emang nggak tahu kenapa ya. Kalau aku nonton konser, misalnya sama personil Fingerprint, aku paling cocok sama dia. Oke. Ya kayak tahun 99 atau tahun berapa gitu ya, tahun 2000 ya buat yang kita nonton Napalm Death. Iya, Napalm Death itu yang kita naik. Kita naik apa ya? Pesawat atau naik? Pesawat sih. Pesawat ya udah ya. Itu tahun di bawah 2000 ya, 99 ya. dari 90-an udah nonton bareng bang. Iya, nonton konser Napalm Death pertama kali konser di Jakarta itu kita nonton. 90 itu Fingerprint udah ada. Sebenarnya belum ada. Jadi teman-teman nongkrong kali ya. Iya, jadi gini. Jadi dulu tuh sebelum Fingerprint terbentuk, aku sama Lepot udah ngeband. Oke. Dulu bawain death metal, bawain Desain, Benediction. Ini mulai gitu. Abis itu kayak Entom AD ya. Entom ya. Zaman dulu Entom ya. Masih hitam aja. Mencoba-coba sih sebenarnya. Iya, jadi kita kayak udah kalau misalnya nonton konser berdua sama dia udah cocok banget gitu. Habis itu kita coba nonton. Habis itu pas terbentuk di Fingerprint kita bareng. Kita nonton Slayer, Hybrid di Jakarta. Habis itu nonton Slayer di Manila, Filipina. Aknos di Bangkok. Habis itu nonton Power Trip di Kuala Lumpur. Pokoknya tuh kayak memang kita rasa itu memang Cocok. atau memang ini memang kita kali ini kita langsung pitch mana pitch udah. Iya. Dan itu kan butuh ini juga nabung apa segala macam perjuangannya. Tiket siapa yang bayar bang? Sendiri. Sebenarnya kalau ya. Aku sempat pertanyaan dia mau mengarah kalau ada yang bayarin dia mau ikut juga. Bagi nggak kemarin briefingnya berapa? tapi tetap Itu solusinya. yang aransemen semua penerbangan, aransemen semua penginapan itu istri sih. Oke. Jadi istri kita tuh Ada memang izin berarti bang? ya, enggak, maksudnya istri kita tuh kayak memang oke, mau nonton ini aku ikut ya. Oke. Ikut cuy. Oh. Jadi Asal- agak bebas sama bebas sih sebenarnya. Gak bebasnya kenapa nih? Nggak bebas sih, jadi kan kita nggak bisa dijigrak-jigrakan harus temenin Oh dia. bukan yang itu ya maksudnya ya. Sama Habis aja. nonton konser kan pegel kan bang? Oh gitu ya? Mungkin tuh nanti tengah-tengah malam. Nggak bisa. Tetap dipantau cuy. Orang lu udah tidur ya? Nggak bisa. Gak bisa juga ya. Udah pada tidur nih, kita baru buka pintu,
Hai, mau kemana gitu, nggak bisa juga. Banyak pelajaran bisa diambil dari Banyak lah. Maksudnya, kenapa kita suka nonton konser bareng tuh kita kayak ini kayaknya Slayer mereka set lightingnya bagus ya, Pot. Maksudnya gila ya. Habisnya secara visual mereka bagus ya, Pot ya. Maksudnya nonton memang idola kita gitu. Iya. Langsung ini kan ya, tapi itu ada pelajaran penting yang diambil gitu. iya, kalau kita nonton sih Fit, ini nih Sound of Heaven nih, Pot. Fit, maksudnya kita memang hanya nonton, tapi memang kita diskusi sih. Lebih ke diskusi lah, audionya, audio, visual, sound, apa segala macam. Yang masuk ke backchat makin bagus lagi. Dan pelajaran bisa diambil ke untuk fingerprintnya juga. Iya, malah sekelas kayak Gears, kayak kemarin kita nonton Bane gitu kan ya. Bane mereka pemilihan playlistnya karena kita tahu lagunya juga gitu kan ya. Oh Fit, kenapa ya bisa ngambil yang track yang ini di tengah ya Fit ya? Menurut Fit kita kayak, oh iya, Kenapa ada lagi protokol khusus kan? Hatebreed kayaknya mereka pakai audio visual yang gimana? Seperti itu. Ya kita bisa kita aduk di sini gitu. Kita aduk, gitu benar. Bagus ya gitu. Ini poinnya adalah bukan hanya sekedar menghamburkan uang, tapi mengambil pelajaran. Iya, betul. Saling respect ya bang. Iya. Gitu dia. Dan buat teman-teman kita bakalan kasih kuis lagi yang Oh, kedua. kuis lagi nih. Iya benar. Banyak. Jadi kita bisa ngelihat perjalanan dari Bang Lepo dan Bang David. Sebelum dari Fingerprint mereka sudah bukan juga bang. Yes. Yang dijunjung tinggi adalah respect. Betul Iya, nggak, bang? iya. Cara berkawan sama kayak Brotherhood punya tagline itu respect ada. Iya. Itu dia. Respect ada. Jadi untuk kuis yang kedua, buat teman-teman kita selalu memberi pertanyaan yang jawabannya udah kita jawab. Iya. Kita cuma pengen tahu sampai mana daya Nalar pikat dan kamu. nalarnya. Nalarnya. Dan pastinya untuk pertanyaan kedua adalah apa tagline dari Boulderhood ya. Jadi langsung aja drop jawaban kamu di kolom komentar. Untuk para pemenang nanti kita bakalan DM melalui Instagram dan pastinya jangan lupa untuk follow Instagram dari @boulderhood_. Itu dia. Dan pasti nanti kita akan balik lagi untuk segmen ketiga dan pasti kita masih di Talk About It bareng Bang David dan Bang Lepo. Oke, stay tune terus tetap di Talk About It episode pertama. LA Bold. Welcome to the bold new normal. Yes, kita balik lagi di Talk About It episode pertama masih bareng Bang David dan Bang Lepo Dari Fingerprint. Dan kali ini kita bakalan main game seru-seruan. Mereka sudah berkawan tuh mungkin dari tahun 90-an ya Bang ya? Tahun 90-an gitu ya. Aku masih SD mereka udah berkawan-kawan. Iya. Udah nonton konser kemana-mana. Tapi kali ini kita bakalan ngetes chemistry mereka. Bener kompak atau enggak nih? Kompak atau enggak Bang? Ya? Tahu Atau enggak cuma nih? hanya sekedar temen aja, tapi belum tahu nih seluk-beluknya dari Bang David seperti apa, Bang Lepo seperti apa. Langsung dijawab ya, dimulai dari Sekarang. Oke. Tidak boleh tahu masing-masing jawabannya. Yang tanya siapa nih? Kita tulis saja jawabannya langsung. Oke. Oh gitu ya. Boleh 3 boleh, 2 boleh. Pertanyaannya buat teman-teman nih yang lagi nonton. Pertanyaannya adalah makanan yang tidak disukai oleh mereka berdua, tapi masing-masing menjawab lawannya ya. Iya. Ini kita sekompakannya nih. Ayo. Bener nggak mereka berteman dari dulu sampai sekarang? Iya. Bang Lepo udah? Udah dia sekarang nggak bisa makan ini. Enggak. Banyak loading. Oke, dia apa ya? Oke. Apa ya? Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita cari jawabannya. Kita aku tuh dulu ya. Oke. Ini Bang Lepo jarang makan ya Bang? Nggak dia soalnya makan ini ya. Iya. Soalnya nih karena sering loading. Coba kalau loading payah. Oke lah. Oke, wes. Oke lah. Apa itu Bang? Enggak ada. Dia suka semua makanan. Apa yang Kita enak? kasih tahu sama penonton ya. Oke, Kan, bahwasannya jadi bener atau enggak nih? Ya kan? Pertanyaan adalah makanan yang paling tidak disukai Lepot. Jawabannya adalah nggak ada. Awalnya western food, tapi dia suka western food. Iya. Nah, sekarang tanya sama Lepot langsung nih, bener nggak? Lepot,
Apa makanan yang paling nggak abang sukai? Nggak ada emang. Berarti benar. Berarti chemistry ya. Sorry, maaf ya. Dia kalau masalah makanan cukup picky. Maksudnya dia cukup milih gitu. Tapi dia milihnya itu, Fit, aku nggak suka sama nasi goreng di sana. Tapi aku suka nasi goreng di sini. Aku suka lontong yang di sana. Tapi nggak suka lontong yang di sini. Pokoknya Berarti benar tuh. Berarti benar ya David ya. Berarti benar bang. Klop ya, klop ya. Kalau klop tos dulu dong. iya. Lah, David tuh. Oke. Nah sekarang, Oke. pertanyaan yang berikutnya sama pertanyaannya, cuman makanan yang paling tidak disukai oleh David. Yang jawab nih repot nih. Nah, gimana Dik? Jawabannya apa bang? Nasi Aku yang goreng. jawab ya, nasi goreng. Bener. Iya. Bener. Salah. Nasi goreng ya, saya. Nasi goreng. Penting ya. Berapa kali sendiri di mana kalau pokoknya ada suatu apapun makan nasi goreng nggak pernah ada di. Oh, oke. Luar biasa. Berarti pertanyaan pertama berarti mereka klop ya. Klop. Sih. Masih pertanyaan pertama. Oke. Yes, yang kedua. Langsung kita kasih cek. Oke. Aduh. Oke, langsung bisa jawab. Langsung bisa Bisa jawab. banget, kalau ini bisa banget. Pertama kali dia Gampang ya? nge-band, dia tahu banget lah. Oke. Oke. Mulai dari siapa nih? Bang Diki. Oke. Band favorit David adalah Aduh, Slayer. Yeay, benar sih, Slayer sih. Betul ya? Biasa. Betul ya. Slayer ya. Cocok ya. Cocok. Cocok, Bo. Band favorit Lepot. Headrip. Shit, aku salah. Kalau nggak itu teror sih dua. Aduh. Dari situ apa jawabannya? Desain. Oh iya. Itu dulu. Dulu ya awal karena awal kali ngeband kali ya awal. Apa hukumannya? Apa hukumannya? Karena di segmen ini tidak klop. Oke. Karena di sini adalah Jadi salah siapa? game bertim. Satu melakukan kesalahan, dua-duanya kena Oh. hukuman. Oh, oke. Karena mereka sering. Hukumannya apa? Minum aja. Oh, oke. Minum sih, minum sih. Minum dulu. Lepot minum. Bang Diki minum juga. Oke, siap. Saya paling kita nggak salah ya. Tapi kenapa bisa menjelaskan kenapa decide gitu kan? Karena memang ya yang membawa pertama kali aku ke dunia yang seperti itu Lepot sebenarnya. Oke, dan dia Tahun 97 tuh men, tahun 97, 96 gitu kan ya. Jadi Lepot yang membawa aku fit. Ayo kita ngeband bareng, kita bawa desain, kita udah bisa tampil di Medan Underground tahun 97-an. Oke. Jadi kayak wah Pot ini kayak challenge buat aku nih karena dari dulu tuh aku ngeband tuh festival terus di festival itu bareng sama anak-anak SMK 8. SMK 8 itu anak-anak musik semua kan itu ya. Iya, Ada pakai lagu wajib. Iya, lagu wajib kultural dan aku harus menghafalnya. Dan aku memutuskan untuk tidak mengikuti jalur mereka itu gara-gara repot sebenarnya. Jadi kayak decide is the maksudnya decide tuh ya, Fit kau harus bawain lagu decide, kau harus cari lagu decide supaya bisa manggung sama Embal dulu band kami. Itu sih sebenarnya. Ini sebenarnya pembelaan dari Bang David ya. Enggak, iya sih pembelaan. Tapi dia sebenarnya menjerumuskan aku ke dunia seperti ini. Bang Fit, abang bisa lihat raut wajah Bang Lepot dalam hatinya. Enggak, men. Enggak tahu. Sorry, Mas. Dia Tangan bang, tangan. enggak, dia yang ngajak aku terjerumus ke dunia seperti ini. Isi kali Bang. Lu nggak tahu gua Fit. Oke. Kalau kata Bagol. Oke, Ya, next. Oke next ya. Ya, Masih satu sama. ya. Sama ya. Satu klop, satu enggak. Satu Iya, sama enggak. iya. Ini Ini terakhir nih. Terakhir. Kalau Oh, ya. seandainya ini tidak klop bang, kita nggak tahu nasib pinjat pinjat. Karena dari bentuk kayak Iya, gini. iya. Itu dia. Iya, iya. Oke siap. Itu pertanyaan berikutnya. Next. Oke. Terakhir nih ya. Siap. Kebiasaan buruk Lepot. Wah. Dia perfect banget cuy. Dia perfect banget. Terus. Iya dua. Karena tadi salah ya. Aku tahu loh. Apa ya? Kalau kebiasaan buruknya Bang David nggak tahu band favoritnya aku. Iya memang nggak tahu semua udah nggak tahu anjing. Tadi di sini ada salah. Aku juga nggak Oke. tahu. Oke. Kebiasaan buruk Bang Lepot Bang. Ya, Silakan ditulis. Bang Lepot ya. Kebiasaan Lepot ya. Saya suka makan duri ikan. Tar.
kebiasaan buruk lepot. Ngemil rumput gitu. Iya, kayak goat dong. Kayak kambing dong. Ini sama dengan hal yang paling dibenci atau gimana? Enggak ya? Iya, Bisa juga, bisa. kebiasaan buruk lepot. Ya misalnya buang ludah sembarangan. Gitu ya. Sering telat, gitu-gitu ya. Oh, gitu ya. Apa ya buatnya? Ini berat sih. Pusing tali gitar mungkin. Enggak. Atau pada saat tur nginep di hotel suka ngetutin orang, jahilin gitu loh. Apa ya? Kebiasaan buruk lepot, dia orangnya detail. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Dinulis, Stars. Oke. Ini terakhir ya? Matching nggak ya? Nanti tadi pertanyaan Sudah terakhir bisa di sini. Ambil. Ambil. Oke. Ini sebenarnya agak bingung ya. Oke, langsung dari Bang. Oke, siap. Pertanyaannya adalah biar kita tidak terkecoh, kebiasaan buruk lepot. Jawabannya adalah detail. Detail. Ini hal positif. Maksudnya Kebiasaan gini loh. buruk lepot. Bawel kali ya, bawel kali ya, bawel. Iya, maksudnya gini loh. Kadang-kadang kan kita kan kalau misalnya manggung di sebuah event atau gigs gitu kan ya. Enggak ngaruh. Oke. Sebenarnya gini ya. Sama kan? Si Lepot itu orang yang detail menurut aku. Perfeksionis, Pak. Perfeksionis dalam arti kata produksi. Oke. Ya makanya that's why I answer detail gitu kan ya. Maksudnya aku menjawab itu detail karena dia memang dia pengen tahu gimana jadwal manggungnya, gimana jamnya manggungnya benar atau enggak. Apakah memang si panitianya udah menyiapkan riders yang benar. Oke. Kalau misalnya kita main di acara kolektif fit, ini udah bener nggak fit? Liriknya, maksudnya lagu yang kita bawa tuh udah bener atau enggak? Detail. Oke. Kalau Bang Lepot sendiri? Nah, jawabannya adalah cerewet. Ya, betul. Sama dong. Gak detail sebenarnya. Cerewet tapi Detail buat kan. kebaikan motivasi. Ini malah detail. Iya benar, detail. Berarti matching nih? Matching. Maksudnya bukan matching. Matching itu bukan dari kalian berdua kan? Iya. Tapi kalau misalnya memang yang tadi aku bilang mau di acara corporate ataupun acara kolektifan, dia nanya, Fit ini udah bener nggak Fit? Ini listnya udah bener atau enggak? Kita bawain lagunya udah bener atau enggak? Iya. Ini banyak pertimbangan. Match ya di jawabannya. Oke. Detail dan hasil akhir adalah 2-1. Untuk skornya adalah masih unggul Klop. Klop. Artinya mereka betul-betul sohib. Friends. Ya. Respect each other. Respect each other ya. Respect ada. Oke, luar biasa ya. Dan kita mau ngebahas tentang ini nih Bang. Terakhir nih. Ya, silakan. Untuk- Ini untuk si peserta ya. Peserta udah dapat 2 kan? Udah dapat 2 Bang. Itu dia. Dan kita udah dapat 2 pemenang yang bakalan kita umumin untuk di tahun depan. Bulan 4 ya kita umumin Bang. Enggak, nanti kita umumin via di Instagram dari tim kita dan pastinya dari akun Instagram dari @boulderhood_. Bang, ini Bang, Fingerprint sendiri pernah nggak Bang kerja sama atau ada proyekan sama Boulderhood sendiri Bang? Ada nggak? Sebenarnya kayak misalnya mungkin Lepot gak terlalu terlibat dengan Boulderhood gitu. Tapi aku sebagai penyelenggara ataupun event organizer yang mendukung acara Boulderhood gitu. Kemarin pernah buat acara Boulderhood yang Bolt House ya. Itu kemarin memang walaupun di situ aku yang buat, aku tetap koordinasi ke Lepot. Aku tetap meminta saran dari Lepot. Gimana nih kota Boulderhood kita buat supaya coverage-nya itu lebih lebar gitu. Ya coba kau undang dengan berbagai band yang variatif gitu. Jangan yang band itu aja. Aku tetap minta saran dari dia sih. Jadi relevan dengan Boulderhood ya ada sih sebagian besar dari dia sih. Dan Bang David dan Bang Lepot, apa nih Bang pendapat Abang atau apa ya masukan untuk podcast Talk Bold ini Bang? Ini kan episode pertama nih Bang. Iya. Ya. Gimana nih dari Bang Lepot dulu lah? Tadi kan soalnya tadi udah terjawab kan, mereka cerewet gitu. Hal yang baik-baik nih. Bener. Tolong mas retin kami juga. Iya. Apa nih? Podcast ini keren.
Ya, jadi informatif dan memberikan informasi dari band-band. Tapi kalau bisa mungkin episode yang lain tampilannya berbeda. Jadi kita tahu sih informasi dari band atau apapun yang kita liput. Itu kan sangat informasi menurut aku ini podcastnya keren. Dan sisi lain narasumber kita bakal bongkar, Pak. Oh gitu ya? Kayak lihat mungkin banyak yang nggak tahu bahwasanya kayak tadi tuh kesukaan, hal yang tidak disukai, makanan kesukaan. Kebongkar ya di sini. Kebongkar, Bang. Tapi saran kami, Bang, podcast ini selesai nanti jangan bertengkar. Cuma gara-gara band favorit ya. Karena memang pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan itu sebenarnya ya itu yang terjadi di Fingerprint. Misalnya gini, misalnya kita mau mudik baru, kita dapat fasilitas hotel gitu, misalnya gitu kan ya. Fasilitas hotel di gym itu dimanfaatin repot. Bukan disia-siakan gitu. Dia bangun pagi, dia mencoba untuk memanfaatkan fasilitas hotel itu ya salah satu ya itu terbaik dia, walaupun yang lain tidur sebenarnya. Ini ada tambah satu challenge, tapi jawab dengan cepat, Bang. Ya. Jawab masing-masing. Ya. Ketika aku berikan pertanyaan langsung jawab cepat. Yes, boleh. Siapa personil dari Fingerprint yang paling buat kesel? Tapi Dia oknumnya buat Iya enggak, maksudnya enggak sih yang buat kesal itu sebenarnya ya benar buat kesal karena memang aku selalu ngopius. Ya tapi kesalahan ini yang ada itu memang ngebangun ya. Apa yang dibilang dia ternyata memang kesalahan terakhir kan memang adalah membangun. Contoh kecil hal dia seperti kayak kita mesti gini nih, apa gini dan ternyata itu benar. Dan aku suka dari dia apa yang dibilang dia itu memang menjadi motivasi lebih disiplin ya. Ada alasan. Dan dia paling satu itu kalau misalnya dalam dari segi playing gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dari segi manggung dia paling cerewet. Jadi kita biasa. Dia paling cerewet. Dia bikin kesal biasa kayak gitu. Iya. Tapi setelah itu iya juga benar nih. Apa yang dibilang ternyata benar. Contoh kalau seperti itu. Maksudnya case-nya beda-beda lah. Kita kesel cing. Perhatikan lirik lagu ini tadi ada, jadi setelah paling sering evaluasi. Dan aku suka dari dia seperti itu. Oke, Bang, ini mungkin durasi kita juga. Ini yang terakhir nih, Bang. Ya. Kita pengen tahu kan bakalan rilis nanti album ketiga. Itu tepatnya tanggal berapa, bulan berapa? Infoin ke penonton. Iya, dan bisa dinikmatin di platform mana aja, Bang. Oke. Maaf banget kalau untuk album ini pada saat posisi yang sekarang ini kita lagi proses duplikasi. Karena memang yang direncanakan di awal itu agak berubah ya maksudnya agak berubah karena memang kemarin ada kesalahan di produksi gitu ya. Wajar aja kita kasih tahu, kita sejujurnya kita kasih tahu memang ada kesalahan di produksi. Kita nggak mau membuat orang yang sudah pre-order itu ternyata mereka menerima barang yang salah atau menerima produk yang salah gitu ya. Makanya kita balikin lagi ke label karena label itulah yang menentukan kapan jadwal rilisnya. Ya makanya kalau untuk pengen tahu jadwal rilisnya kapan kita serahkan ke label karena mereka yang mendistribusikan album terbaru Determinasi gitu deh. Maksudnya pokoknya ingat deh, kita bukan buang badan, tapi kita memberikan kesempatan atau kita memberikan jawaban dari label karena kita bekerja bukan sendiri nih, kita dibantu oleh label. Pantangin terus lah Instagramnya Fingerprint atau labelnya pantangin terus. Tiap rencana pasti dikabarin lah. Dan pokoknya kita nggak terasa udah hampir 1 jam ya, Bang ya. Ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak buat Bang. Terima kasih buat Boulder Good ya, terima kasih buat Boulder Good ya, luar biasa. Terima kasih Cing, terima kasih. Dan kita terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay tune terus 1 jam hari ini. Ada tim produksi ya, siapa sih? Ada Om Ria. Iya, terima kasih juga. Luar biasa. Friend Sutai yang tulis album. Iya. Pas ini juga buat Evanwell yang udah. Iya, terima kasih buat Evanwell ya. Terima kasih. Buat Razer juga. Dan pastinya buat teman-teman tungguin ya untuk guest star kita untuk di episode kedua. Ada siapa? Rahasia dong. Jadi buat yang pengen tahu dan kepo, pantengin terus untuk Instagram dari @boulderhood_. Yang belum follow silahkan follow. Yang sudah follow kami doakan banyak rezeki. Oke. Akhirnya saya jadi pamit. Aku Diki. Sampai jumpa dan respect. Ada.